Jakarta, dengan 1001 problematikanya, tetaplah menjadi kota yang memiliki tempat tersendiri bagi Indonesia. Begitupun juga masyarakatnya. Permasalahan banjir dan kemacetan bahkan sudah menjadi ciri khas kota dengan penduduk hampir 11 juta orang ini. Semua orang berlomba ingin tinggal di kota ini. Pemerintah Kota Jakarta pun terus berusaha untuk menaklukkan masalah dan berupaya mencari solusi untuk penanganan jangka panjang. Selain itu, rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan memunculkan banyak pertanyaan. Jakarta, yang dikenal sebagai kota metropolitan dan juga kota paling maju di Indonesia, memiliki peranan yang cukup signifikan bagi kemajuan negara ini. Perkembangan pesat dengan segala kemajuan fasilitas dan infrastrukturnya menjadikan kota ini masih dianggap mampu menjadi ibu kota. Dengan kemudahan yang sudah ada, sepatutnya Jakarta menjadi kota yang bisa bersaing secara global, seperti yang diungkapkan oleh ahli tata kota Nirwono Yoga. Menurutnya, Jakarta masih bisa menentukan nasibnya sendiri dan memiliki potensi menjadi pusat ekonomi Indonesia. Bagaimana nasib kota Jakarta ke depan, ya? Kalau saya melihat paling tidak ada beberapa faktor yang membuat Jakarta tetap akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ya. Jakarta harus membuktikan diri mampu berkembang menjadi kota-kota berstandar internasional, kota yang global, ya. Sehingga nanti kalaupun nanti suatu saat tidak tertutup kemungkinan umpamanya ibu kotanya tidak jadi dipindahkan, Jakarta tetap mampu sebagai ibu kota, bahkan sudah menjadi ibu kota dunia yang tentunya pembangunan kotanya menjadi lebih baik. Bagaimanapun, Jakarta tetap harus menentukan nasibnya sendiri. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara dilihat sebagai peluang untuk membuka keran investasi. Karena secara geografis, letak Nusantara tentunya akan membantu perkembangan Indonesia secara lebih merata. Dengan pemindahan IKN nanti ke Pulau Kalimantan, ya, tentu yang akan berdampak langsung tentunya adalah Malaysia, ya, dengan Sarawak khususnya, negara tetangga kita, dan juga Brunei Darussalam yang berada dalam satu pulau Kalimantan. Tentu ini akan membawa dampak positif bagi negara-negara tetangga dalam hal hubungan bilateral, ya, baik Indonesia dengan Kalimantan, dalam hal ini dekat Sarawak dengan Brunei Darussalam yang langsung satu pulau. Hal-hal ini yang menurut saya harus dioptimalkan oleh Badan Otorita IKN ke depan, ya. Dengan demikian bisa banyak hal yang dimungkinkan, mulai dari teknologi, transportasi, konstruksi, ya, infrastrukturnya itu sendiri, dan berbagai macam peluang investasi yang bisa dilakukan di IKN. Tentu dengan mobilisasi seperti ini akan membantu mempercepat pembangunan IKN, ya. Menjadi negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, Malaysia sendiri tentunya akan merasakan dampak dari pemindahan ibu kota Indonesia ini. Malaysia sebagai negara sahabat terus serta memiliki peranan dalam menjaga hubungan kedua negara ini. Kedatangan Perdana Menteri Malaysia dalam melakukan lawatan resmi ke Presiden Joko Widodo yang dilakukan secara intens dalam awal periode menjabat. Berikut juga menteri-menteri dari Malaysia. Tentunya kedua negara mampu saling memberikan kontribusi dalam berbagai bidang, termasuk investasi. Malaysia sebagai negara serumpun bagi Indonesia ingin memastikan bahwa investasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Komunikasi antar dua kepala negara itu sangat memiliki peranan dalam menentukan keputusan investasi antar dua negara ini. Sebab ini adalah salah satunya adalah pemangkin dan hasil daripada lawatan PM kita ke Indonesia, dan daripada lawatan itu sendiri beliau yang bahagia dan menteri kita ada memaklumkan tentang minat Malaysia sebagai negara untuk ikut sama dalam pembangunan ibu kota negara di Indonesia. Malaysia sendiri merupakan investor terbesar bagi Indonesia. Masuk dalam urutan ke-8 hingga tahun 2021, Malaysia menginvestasikan lebih 700 juta dolar Amerika ke Indonesia. Dan untuk kali ini, Malaysia turut serta mengambil peluang berinvestasi dalam pemindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara.
Sektor perhubungan, teknologi, dan informasi menjadi yang terbesar dalam investasi Malaysia di Indonesia. Bidang itu yang nantinya juga akan menjadi fokus utama Malaysia dalam rencana investasi di Nusantara. Nusantara yang akan dibangun di atas lahan seluas 632.000 hektar, hampir 4 kali luas Jakarta. Dengan konsep Forest City ini, tentunya akan menjadi peluang besar bagi investasi secara global, tak terkecuali bagi Malaysia. Wilayah Malaysia yang berbatasan langsung dengan Kalimantan, yaitu Sabah dan Sarawak, akan memiliki impact secara langsung atas investasi ini. Bahkan, Malaysia sudah memiliki komitmen dalam investasi dimulai sejak perencanaan dan fase awal pembangunan Nusantara. Kita lihat itu memberi peluang yang begitu luas, bukan hanya dari segi pembangunan infrastruktur sekeliling ibu kota negara dan juga commercial development yang akan menyambungkan atau ada konektivitinya antara Sabah, Sarawak dan keseluruhan Kalimantan. Dan secara tak langsung akan memangkinkan lagi industri tourism, perdagangan dan juga industri-industri yang berkaitan. Presiden Joko Widodo memastikan wilayah ibu kota Nusantara memiliki 75% yang merupakan hutan dengan kota yang berbasis green energy. Pembangunan juga akan melibatkan hingga daerah-daerah yang berbatasan langsung untuk menunjang keberlangsungan ibu kota Nusantara. Seperti rencana pembangunan highway Trans Borneo yang akan memberikan efek domino bagi pembangunan secara menyeluruh dan tentunya akan menguntungkan bagi Malaysia juga Indonesia. Pembangunan Nusantara yang masif dan memerlukan waktu jangka panjang tentunya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Malaysia untuk berinvestasi secara aktif. Tentunya Malaysia bisa mengambil peluang dalam berbagai jenis sektor investasi yang akan ada. Ditambah dengan kukuhnya hubungan kerjasama baik dalam diplomatik maupun investasi yang sudah berjalan di Indonesia, diharapkan akan mempermudah bagi Malaysia membantu Indonesia mewujudkan pembangunan yang baik di Nusantara.